Di sudut paling ujung desa Banua 9, tepat di sebelah lereng bukit yang mulai tertutup semak belukar, berdiri sebuah rumah kayu 2 lantai yang sudah lama terbengkalai. Atapnya sebagian roboh, genting kayu yang berwarna kehitam-hitaman berserakan di halaman yang penuh dengan rumput tinggi dan rerumputan liar. Pagar bambu yang dulu kokoh kini hanya tinggal reruntuhan, beberapa batang bambu patah tergeletak seperti tulang yang sudah mati. Warga desa jarang berani mendekati rumah itu, terutama saat senja mulai menjelang. Angin yang menerpa celah-celah dinding kayu seringkali mengeluarkan suara seperti tangisan lembut, dan kadang-kadang ada cahaya redup yang tampak menyala dari jendela kamar di lantai atas. Meskipun tidak ada listrik yang terhubung ke rumah itu sudah lebih dari 20 tahun. Dulu rumah itu adalah salah satu tempat paling ramai di desa. Pemiliknya bernama Pak Suroso, seorang pedagang kayu yang sukses di kota. Pada tahun 1980-an, dia membangun rumah itu untuk istri dan 3 anaknya dengan kayu jati pilihan yang kuat dan awet. Halaman depan selalu ditanami bunga mawar dan melati, dan setiap hari sore keluarga besar akan berkumpul di teras bawah untuk berbincang atau menyambut tetangga yang mampir. Anak-anak desa suka bermain di halaman rumah Pak Suroso, karena dia selalu menyediakan permen dan cerita menarik tentang perjalanannya ke berbagai tempat. Ia juga sering membantu warga desa yang kesusahan, baik dengan memberikan uang maupun pekerjaan di perusahaannya. Rumah itu jadi simbol kebaikan dan kesuksesan di mata masyarakat desa. Perubahan datang pada tahun 1995. Suatu malam, badai besar melanda desa Banua 9. Hujan turun dengan derasnya selama 3 hari berturut-turut, dan sungai yang ada di bawah bukit meluap. Banjir menghanyutkan sebagian rumah di desa, termasuk sebagian besar ladang pertanian warga. Saat itu, Pak Suroso sedang berada di kota untuk urusan bisnis, dan istri serta anak-anaknya harus mengungsi ke rumah kerabat yang lebih tinggi. Namun ketika badai berlalu dan mereka kembali ke rumah, kejutan menyakitkan menanti. Di dalam kamar utama lantai atas ditemukan tubuh seorang wanita muda yang tidak dikenal, terlentang tak bernyawa dengan wajah yang penuh ketakutan. Polisi datang untuk menyelidiki, tetapi tidak pernah menemukan siapa wanita itu atau bagaimana dia bisa masuk ke rumah yang terkunci saat banjir. Sejak saat itu suasana rumah menjadi berbeda. Istri Pak Suroso sering merasa ada orang lain di dalam rumah, mendengar langkah kaki di lantai atas padahal tidak ada yang berada di sana. Anak-anak mereka menangis setiap malam dan mengatakan melihat sosok wanita mengenakan baju putih berjalan di koridor. Tak lama setelah itu, keluarga Pak Suroso memutuskan untuk pindah ke kota dan meninggalkan rumah itu begitu saja. Beberapa tahun kemudian kabar datang bahwa Pak Suroso telah meninggal karena sakit parah, dan keluarganya tidak pernah kembali ke desa lagi. Rumah itu pun dibiarkan sendirian, perlahan-lahan ditutupi oleh alam. Kakek Jamin, satu-satunya orang di desa yang masih berani mendekati rumah itu sesekali untuk membersihkan rerumputan di sekitar pagar depan, punya cerita sendiri tentang rumah kosong itu. Pada malam bulan purnama, saya pernah melihat sosok wanita itu berdiri di teras atas, katanya sambil meremas pipinya yang keriput. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menatap ke arah sungai. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Ada juga cerita tentang seorang pemuda dari desa yang tidak percaya pada cerita hantu dan memutuskan untuk menginap semalam di rumah itu. Pada keesokan harinya, dia ditemukan terbaring lemah di halaman depan dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Dia tidak pernah mau mengatakan apa yang dilihatnya, tetapi sejak itu dia selalu menghindari arah rumah kosong itu dan sering menangis di malam hari. Namun tidak semua cerita tentang rumah itu menyebalkan. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka pernah melihat bunga mawar di halaman depan mekar kembali meskipun sudah lama tidak disiram, atau mendengar suara musik lembut yang datang dari dalam rumah saat musim hujan tiba. Ada juga yang merasa bahwa rumah itu memberikan rasa tenang ketika mereka lewat, seolah ada sesuatu yang melindungi desa dari bahaya. Sekarang, rumah kayu di sudut desa tetap berdiri dengan segala misterinya. Semak belukar tumbuh semakin tinggi, menyembunyikan sebagian dinding kayu yang sudah lapuk. Jendela-jendelanya kosong, seperti mata yang tidak bisa melihat lagi masa lalu yang indah. Kadang-kadang ada wisatawan yang datang ke desa hanya untuk melihat rumah legendaris itu, tetapi warga desa selalu memperingatkan mereka untuk tidak memasuki dalam rumah setelah matahari terbenam.
Beberapa pemuda desa pernah berencana untuk membongkar rumah itu dan menggunakan kayu-kayunya untuk membangun tempat ibadah baru. Tetapi setiap kali mereka mau memulai pekerjaan, akan terjadi hal aneh. Alat-alat kerja hilang, cuaca tiba-tiba buruk, atau mereka merasa ada tangan yang menarik pakaian mereka dari belakang. Akhirnya, rencana itu pun ditinggalkan. Mungkin suatu hari nanti keluarga Pak Suroso akan kembali dan membangun kembali rumah itu, atau misteri wanita dalam baju putih akan terungkap. Tapi sampai saat itu tiba, rumah kosong di sudut desa akan tetap menjadi bagian dari cerita desa Banua 9, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu, dan alam perlahan-lahan mengambil alih apa yang dulu milik manusia. Setelah puluhan tahun berlalu, desa Banua 9 mulai berkembang. Jalan aspal menghubungkan desa dengan kota terdekat, dan beberapa rumah baru dibangun di sekitar lereng bukit. Namun rumah kayu Pak Suroso tetap seperti dulu, terbengkalai dan penuh misteri. Pada awal tahun 2025, sebuah keluarga baru pindah ke desa. Ayahnya bernama Pak Rio, seorang guru sejarah yang mengambil cuti tahunan untuk meneliti warisan budaya di daerah Kalimantan Timur. Istrinya Bulina bekerja sebagai perawat, dan mereka punya seorang anak perempuan berusia 16 tahun bernama Mira. Mira adalah anak yang penasaran dan suka mengeksplorasi tempat baru. Saat pertama kali melihat rumah kosong di sudut desa, dia langsung merasa ada yang menarik dari bangunan tua itu. Walaupun teman-teman desa lokal memperingatkannya untuk tidak mendekati rumah itu, Mira tidak bisa menghilangkan rasa ingin tahu yang tumbuh di dalam dirinya. Sekarang sudah zaman modern, Kak. Katanya kepada salah satu teman desa yang mencoba melarangnya. Tidak mungkin ada hantu yang nyata. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah itu yang bisa kita ungkapkan. Pada malam hari di bulan purnama, Mira memutuskan untuk masuk ke rumah itu sendirian. Dia membawa senter dan buku catatan untuk mencatat apa saja yang ditemukannya. Saat memasuki halaman, rumput tinggi menusuk kulit kakinya yang pakai sandal, dan suara angin yang menerpa kayu membuatnya sedikit merinding. Namun dia tetap melangkah maju. Pintu utama rumah sudah rusak dan terbuka selebar bahu. Saat memasuki ruang tamu, debu tebal menutupi segala sesuatu. Kursi kayu yang dulu indah sekarang hanya tinggal rangka, meja makan roboh di sudut, dan lukisan keluarga Pak Suroso yang sudah luntur terpaku di dinding dengan bingkai yang retak. Mira berjalan perlahan ke arah tangga yang mengarah ke lantai atas. Setiap langkahnya membuat suara derak yang keras di atas kayu tangga yang lapuk. Ketika sampai di lantai atas, dia melihat 3 kamar yang berjejer. 2 kamar pertama kosong, hanya ada reruntuhan furnitur dan kotoran yang menumpuk. Namun kamar terakhir di ujung koridor tampak berbeda. Jendela masih utuh dan ada cahaya redup yang tampak menyala dari dalam, meskipun tidak ada sumber cahaya yang terlihat. Dengan hati yang berdebar-debar, Mira mendekati kamar itu dan mendorong pintunya yang terbuka selebar celah. Di dalam kamar, dia melihat sosok seorang wanita muda mengenakan baju putih duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela. Wanita itu tidak melihat Mira, tetapi dia bisa melihat wajahnya yang penuh kesedihan. Tanpa gestur, Mira berkata, "Maafkan saya jika saya mengganggumu. Saya hanya ingin tahu siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini." Sosok wanita itu perlahan-lahan menoleh ke arah Mira. Matanya tidak menakutkan, melainkan penuh dengan harapan. "Aku bernama Siti," katanya dengan suara lembut seperti angin. "Aku menunggu seseorang di sini." Dari cerita Siti, Mira mengetahui bahwa pada tahun 1995, Siti adalah tunangan dari anak sulung Pak Suroso, yaitu Budi. Mereka sudah berjanji untuk menikah setelah Budi selesai kuliah di kota. Namun saat banjir melanda desa, Siti yang sedang berada di rumah Pak Suroso untuk membantu mengurus barang-barang penting, terjebak di dalam kamar atas karena air sudah membanjiri lantai bawah. Budi yang sedang berada di luar desa untuk urusan kuliah bergegas pulang saat mendengar kabar banjir. Namun saat dia sampai di dekat rumah, arus air yang kuat menghanyutkannya ke sungai. Dia hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Siti yang selamat dari banjir tetapi tidak tahu kabar Budi, terus menunggu di kamar itu dengan harapan bahwa tunangannya akan kembali. Hingga suatu hari, dia sakit parah dan meninggal di kamar itu sebelum bisa mendapatkan kabar pasti tentang Budi.